فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Tayyib, yang kita dapatkan tadi pagi yaitu yang terakhir di halaman 109. Iya, kata kalam Imam As-Sa'di ini paling akhirnya ada sedikit terpotong. Yaitu ucapan fa inna dzalika walau kana karihan lin nufus syaqan 'alaiha, karena sesungguhnya amalan tadi walaupun dia dibenci oleh jiwa dan terasa susah bagi jiwa, ada kalimat fa inna dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaitu kembali ke kelanjutan ayatnya, yaitu ada fa inna kemudian kembali ke ayat dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, karena terpotongnya salah. Sementara kalimat dzalikum khairul lakum akan ditafsirkan sebentar lagi. Baik. Maka kita kembali kita lanjutkan ke halaman 110. Wa qaulullahi ta'ala dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-istinaf bismil isyarah. Di sini Allah membuka kalimat dengan dzalikum, isim isyarah, penunjukan yang demikian itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Lil ba'id, ini menunjukkan jauh, isim isyarah lil ba'id. Fi hadas siyaq, di dalam alur kalimat ini kenapa menggunakan dzalikum bukan misalkan hadza, misalkan untuk yang dekat. Tanwihan, yaitu sebagai iklan, sebagai pengumuman ala azimi miqdari hadhihi tijarah, pengumuman tentang besarnya kadar perniagaan ini, sehingga ditunjuk dengan isim isyarah yang jauh, dzalikum. Qala al-allamatul biqai rahimahullah walamma amara bihadza fi sighatil khabar, tatkala Allah memerintahkan perkara ini di dalam pola pemberitaan, ihtimaman bih, untuk menunjukkan perhatian kepadanya, wa ta'yidan li sya'nih, dan mendukung nilai dari amalan ini, asyara ila izamatihi bimadhih, Allah menunjuk kepada keagungannya dengan memujinya, qabla dzikri jazaih, sebelum menyebutkan balasannya. Faqal dzalikum al-amrul azim, perkara yang besar, minal imani wa tasdiqihi bil jihad, berupa keimanan dan pembenarannya dengan jihad. Ya, itu lebih baik untuk kalian jika kalian tahu. Selesai dari Nadhmud Durar. Summa inna hadhihi tijarata al-ukhrawiyah, kemudian sesungguhnya perniagaan akhirat ini, wahyal imanu wal jihad, afdalu minat tijarati dunyawiyah, lebih utama daripada perniagaan duniawi. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, min tijarati dunya, itu lebih baik seandainya kalian tahu daripada perniagaan dunia. Wal katilaha, lebih baik daripada bersusah payah demi mencari dunia. Wat tasaddilaha, dan memajukan diri kepada dunia, wahdaha, itu sendiri. Baik, cuma kita manusia, jelas kita masih memerlukan untuk mencari nafkah bagi anak istri kita dan yang semacam itu, dan untuk mempertahankan kehidupan. Wa qala al-Imam At-Tabari rahimahullah,
imanukum billahi wa rasulih, keimanan kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa jihadukum fi sabilillah, dan jihad kalian di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum khairul lakum. Zalikum kembali ke amalan tadi. Itu lebih baik untuk kalian min tadyi'i zalika wat tafriq, daripada menyia-nyiakan dan meremehkannya. Selesai dari tafsir At-Tabari. Wa qala al-Imam Sa'di rahimahullah fa innahu khairul lakum. Nah, ini baru kelanjutan kalimat tadi. Baik. Beliau menafsirkan fa innahu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa inna fihi khairat dunyawi. Karena di dalamnya, walaupun ini perniagaan akhirat, di dalamnya juga ada kebaikan duniawi. Minan nasri alal a'da, berupa kemenangan terhadap para musuh. Wal iz, dan kemuliaan. Al munafi lidzul, yang menafikan kehinaan. Waristil wasi, dan juga ada rezeki yang luas. Terutama di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kekayaan terbesar didapatkan dari apa? Ghanimah itu, dan mendapatkan jizyah yang banyak sekali, sehingga susah sekali mencari orang miskin. Yang miskin malah khalifahnya sendiri, ya, Umar Ibn Al-Khattab, mendahulukan rakyat jelata lebih dahulu. Wasa'atis sadr, dan juga kelapangan dada, melihat Islam meluas, agama Allah dipeluk banyak orang. Nah, kita merasa gembira. Kalau kita melihat kesyirikan tiap hari, malah sesak nafas, sesak dada rasanya. Kesyirikan dan kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan, kemunafikan dan sebagainya. Wan syirahih, dan kelapangannya. Wa fil akhirah, dan di akhirat mendapatkan apa? Al fauzu bisawabillah, berjaya mendapatkan pahala Allah. Wan najati min iqabih, dan selamat dari hukumannya. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Kaifala, bagaimana tidak? Wa qad jaa an Anas bin Malik radhiyallahu an, telah datang dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Sebagian mufassirin mendatangkan hadis ini secara terpotong. Kita datangkan secara lengkapnya. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Oh, mumpung ada beberapa anak-anak yang Anas bin Malik Abu siapa ya? Siapa anak-anak yang ingat Anas bin Malik Abu siapa kunyahnya? Masing-masing tengok ke belakang. Nanti yang belakang tengok kemana? Enggak apa, berfatah aja. Anas bin Malik Abu siapa? Lupa. Ilmunya ditinggal di Banjarnegara. Di Banjarnegara ditanya, ilmunya tertinggal di Malaysia. Masalah, lupa. Ada teman yang lain yang ingat enggak? Lupa, susah. Iya, dia adalah Abu Hamzah. Ini terulang-ulang untuk anak-anak yang ikut taklim. Ini sahabat kecil, tetapi termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la rauhatun fi sabilillah, lamnya waqi'atun lijawabi qasamin mahdhuf, terletak pada jawaban bagi sumpah yang tersembunyi. Jadi Nabi bersumpah, demi Allah, benar-benar perjalanan di waktu petang di jalan Allah, au ghadwah, atau perjalanan di waktu pagi, berpagi-pagi di jalan Allah, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Wa laqabu qausi ahadikum, lamnya ini juga sama ya, seperti lam yang pertama tadi. Qabu qausi ahadikum, sungguh benar-benar tempat meletakkan qaus, yaitu busur panah salah seorang dari kalian, minal jannah, yaitu di surga. Dijelaskan oleh para pensyarah, maksudnya tempat menggantungkan busur panah di dinding misalkan. Sekedar pakunya, mungkin paku atau gantungannya. Au maudhi'u qaidi, yakni sautah, yaitu atau tempat untuk meletakkan cambuk dia. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di dalamnya.
Sekedar paku tempat penggantungan di dinding saja lebih mahal daripada dunia seisinya. Entah terbuat dari apa dia itu. Walau annam ra'atan min ahlil jannah ittala'at ila ahlil ard. Seandainya satu orang wanita dari penduduk surga, yaitu seorang bidadari surga, dia melihat kepada penduduk bumi, la adaat ma bainahuma, niscaya dia akan menerangi jarak di antara keduanya, antara surga dan bumi. Padahal surga, anak-anak bayar hutang tapi nggak bisa jawab. Surga tempatnya di mana? Iya, di atas langit ketujuh, betul. Karena Nabi Muhammad ketika naik sampai ke langit ketujuh, di situ beliau mendapati ada Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di dekat Sidratul Muntaha ada surga, tempat menetap. Berarti memang surga ada di atas langit ketujuh. Terus naik ke atas bertingkat-tingkat sampai surga yang tertinggi yang ada di bawah arasnya Allah Ta'ala. Surga yang tertinggi. Yang satu siapa anak? Yang satu lagi siapa namanya? Sirin atau Sinan? Ada dua. Mana? Ini namanya Sinan. Sinan. Surga yang tertinggi namanya apa? Apa? Firdaus. Betul. Ayo. Baik, surga Firdaus. Baik, ternyata jarak sejauh itu antara surga sampai ke bumi. Kalau seorang wanita surga melihat ke bumi, maka semua jarak itu penuh dengan cahaya dia. Baik, padahal di langit banyak cahaya, itu pun masih gelap langit itu, istilahnya ya kalau dari gambaran-gambaran yang ada. Tapi satu bidadari surga mampu menyinari semuanya. Wala mala'at hurihan, dan pasti akan memenuhi jarak itu semua dengan aroma wangi. Baik, menunjukkan betapa berkahnya, betapa hebatnya dan seterusnya. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Dan benar-benar nasif adalah kerudung. Orang Malaysia bilang apa? Kerudungnya. Yang ada di atas kepalanya itu lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Semua wanita di dunia akan malu kalau harus berdekatan dengan wanita surga kalau dibandingkan sekarang ini. Baik. Menunjukkan betapa nikmatnya orang-orang yang berjihad fisabilillah. Dan kita sudah tahu jihad tidak selalu harus dengan mengangkat senjata-senjata api dan sebagainya itu. Jihad banyak jenisnya. Baik, kesenangan dunia sebentar lagi akan kita tinggalkan. Berapa lama kita masih tinggal di dunia ini? Sebentar aja itu. Setelah itu harus pindah, mungkin ke surga, mungkin ke neraka. Wallahul musta'an. Na'udzubillah. Baik, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian al-balaghatu fi hadhil ayah, balaghah di dalam ayat ini, al-ula ityanul khabar yuradu bihi al-amr. Didatangkannya khabar, namun yang diinginkan adalah perintah. Mubalaghatan fi ilzamil intisal, sebagai bentuk penyengatan di dalam ilzam, yaitu pengharusan, imtisal yaitu pelaksanaan, yaitu demi mengharuskan ini dilaksanakan Allah mendatangkan pola khabar, tapi yang diinginkan adalah perintah. Wa dzalika bi anna qaulahu tu'minuna billahi wa rasulih, dan seterusnya. Karena kalimat ini, kalian beriman kepada Allah, ja'a fi qiraati Abdullah bin Mas'ud, aminu billahi wa rasulih wajahidu. Ya, datang dengan pola fi'il amr. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa kalian. Makanya tatkala ini sebenarnya adalah perintah, jawabannya menjadi apa? Majzum. Ini menguatkan qiraah Ibnu Mas'ud. Kenapa? Yang setelahnya itu polanya pola jazm, karena memang sebenarnya khabar ini sebenarnya polanya adalah pola perintah. Ada perintah di balik itu, seperti yang ditegaskan dalam qiraah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Wa faidatul uduli anil amri ilal ikhbar. Apa faidah Allah berpindah dari pola perintah
kepada pola pemberitaan, karena qiraah jumhur, qiraah kita adalah dengan pola berita, tu'minun. Al-is'aru biwujubil imtisal, yaitu adanya is'ar. Is'ar artinya i'lam, yaitu pengajaran kepada kita tentang wajibnya untuk melaksanakan perkara-perkara tadi. Jadi Allah bukan sekedar memberikan informasi, tetapi Allah ingin dilaksanakan itu. Dan saking taatnya, saking kuatnya perintah itu, sampai-sampai seakan-akan kaum muslimin menjalankan semuanya, sehingga Allah tinggal mengkabarkan saja. Dan ini akan dibahas, pembahasan yang seperti ini di dalam ilmu usul fikih. Perintah tapi didatangkan dengan pola khabar, itu untuk menunjukkan betapa besarnya perintah itu. Baik. Ka'an wa ka'annahum imtasalu, seakan-akan mereka kaum mukminin telah mengerjakan ini, mengerjakan perintah yang sebesar ini, sampai-sampai Allah tinggal mengkhabarkan saja dengan fi'il. Dengan apa? Fi'il tu'minun. Fahuwa yukhbiru an imanin wa jihadin mawjudain. Maka Allah tinggal mengkabarkan tentang keimanan dan jihad yang sudah terlaksana. Baik, lihat dalam i'rab Al-Qur'an. Kemudian asani, yang betul asaniyah ya. Al-ityanu bismil isyarati lil ba'id, yaitu Allah mendatangkan isim isyarah yang menunjukkan sesuatu yang jauh, pakai dzalikum. Li raf'i sya'nil madhkur, untuk mengangkat nilai dari perkara yang disebutkan. Kama fi qaulillahi ta'ala, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu, ya saking besarnya dia sampai harus ditunjuk dari jauh. Baik. Yang demikian tadi lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Fihi tanwihun ala azimi miqdari hadhihi tijarah. Di dalamnya ada pengiklanan atau pengumuman tentang agungnya kadar dari perniagaan ini. Dan hakikatnya kita insya Allah juga memang sedang berniaga dengan Allah Ta'ala. Kita korbankan umur kita, kita korbankan kesenangan duniawi kita demi menempuh jalan yang terasa susah. Orang awam melihat, kalian bisa hidupkah jadi salafi itu? Macam segalanya sempit, susah. Ya karena tidak didasari dengan keimanan yang kuat dan ilmu yang mencukupi serta harapan yang besar kepada Allah. Baik. Kalau tidak, memang kenyataannya alhamdulillah kita bisa hidup kan ya, bisa hidup, bisa makan, bisa bercanda. Orang awam memandang, gimana kalian bisa hidup dengan situasi sesempit itu? Ya karena itu tadi jawabannya. Orang awam banyak yang tidak berilmu, sehingga bagaimana mereka bisa bahagia dengan memilih jalan yang dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita hakikatnya memang sedang berniaga dengan Allah. Baik. Selesai dari Nadmud Duror. Sekarang masuk ke yang berikutnya, Al-Babu Saniya Asyar, bab yang ke-12. Tafsiru suratis Saff, As-Saniyata Asyrah, ayat yang ke-12. Qala Allah Ta'ala, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Niscaya Allah akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mana di bawahnya itu mengalirlah sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan tempat-tempat yang bagus di surga-surga tempat menetap, jannatu adn. Dzalikal fawzul azim. Nah ini juga dengan apa? Isim isyarah lil bu'd. Yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. Baik. Yaghfir dengan apa? Pola majzum, karena sebagai jawaban dari syarat, atau menurut qiraah yang lain jawaban dari perintah. Kemudian kita masuk ke akhir-akhir halaman 113 itu tafsirul ayah. Qaulullah Ta'ala yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Ai in fa'altum ma amarakumullahu bih, apabila kalian melaksanakan apa yang Allah perintahkan pada kalian. Ghafarallahu lakum, pastilah Allah akan mengampuni untuk kalian auzarakum, dosa-dosa kalian. Ya walaupun ini fi'ilnya fi'il mudhari yaghfir, tetapi maksudnya adalah
kepastian. Makanya tafsirnya menjadi fi'il madhi, ghafarallahu lakum. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa li hadza dzakara al-jazaa'a fil akhirah. Maka dari itu Allah menyebutkan balasan di akhirat, faqal yaghfir lakum dzunubakum wa hadza syamilun lis-saghairi wal kaba'ir. Dan ini mencakupi dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Fa innal imana billah, karena sesungguhnya keimanan kepada Allah, wal jihad fi sabilih, dan berjihad di jalannya, mukaffirun lidzunub, menghapus dosa-dosa, walau kanat kabair, walaupun berupa dosa besar. Ya, kecuali apa? Dosa antar sesama manusia, yaitu hutang. Untuk orang yang mati syahid semua dosa diampuni, kecuali hutang terhadap sesama manusia, dosa sesama manusia. Ataupun dosa dengan Allah, Allah akan mengampuninya. Baik, selesai dari tafsir As-Sa'di. Kemudian ta'qibu dzikril maghfirah biqaulillahi ta'ala, dan disusulinya penyebutan pengampunan dengan firman Allah Ta'ala, wa yudkhilkum jannat, dan Allah memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang sifatnya tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai itu mengalir di bawahnya, fihi tartibun jalil, di dalamnya, yaitu di dalam pola kalimat ini ada urut-urutan yang agung, ada susunan yang besar. Wahua, yaitu takhliyatun nufus min adraniz dzunub, mengosongkan jiwa dari kotoran-kotoran dosa. Ya, sebelum masuk surga dibersihkan dulu. Baik. Summa asyuru'i fi tahliyatiha, kemudian barulah masuk kepada penghiasan, tahliyah, penghiasan, menghiasi jiwa, bitana'umi fi jannati adn, dengan bersenang-senang di surga tempat menetap, jannatu adn, surga tempat menetap. Baik. Qala al-allamatul biqai rahimahullah, wa lamma qara'al quluba min kadril iqabi wal itab, tatkala Allah mengetuk, qara'a mengetuk, ya, mengetuk atau memukul jantung-jantung para hambanya dari keruhnya hukuman dan kritikan, karena sejak awal sampai tadi banyak kritikan dari Allah dan juga penyebutan hukuman-hukuman. Ini boleh jadi akan menyebabkan apa? Jiwa menjadi goncang, menjadi resah, menjadi ketakutan. Kemudian lazzazaha bi tibis sawab, Allah melezatkan jiwa-jiwa tadi dengan bagusnya pahala. Faqal wa yudkhilkum, Allah akan memasukkan kalian ba'da tazkiyah, setelah pembersihan, bil maghfirah, dengan pengampunan, rahmatal lakum, sebagai rahmat untuk kalian, jannatin tajri, surga-surga yang mana mengalirlah, dan seterusnya. Selesai dari nadmud durar. Kemudian wal ityanu bil jar wal majrur, didatangkannya jar majrur min tahtihal anhar, yadullu ala syiddati qurbi tilkal anharil jamilatil bahiyah, menunjukkan tentang betapa dekatnya sungai-sungai yang indah dan mengagumkan tadi. Tak perlu pergi jauh untuk melihat sungai-sungai tadi. Bahkan apa? Sungainya mengalir di bawah kaki-kaki kita. Kalau kita sebagai penghuni surga, mengalir di bawah lantai-lantai surga, di bawah pepohonan surga, betul-betul sangat dekat. Qala al-allamatul biqai rahimahullah, wa dalla ala qurbil jari, dan yang menunjukkan betapa dekatnya sungai yang mengalir tadi, wa takhallulihil aradi, dan sungai-sungai yang mengalir tadi menyela-nyelai tanah, yaitu ada di sela-sela tanah kita, tanah di surga. Kalau kita masuk surga, biljar, Allah mengkabarkannya dengan pola jar majrur, min tahtiha, di bawahnya atau dari bawahnya, tahta asjariha, di bawah pepohonannya, wa ghurafiha, dan kamar-kamarnya, wa kulli mutanazzahin fiha, dan setiap tempat untuk bertamasya di dalamnya. Mutanazzah yaitu tempat bertamasya, penyegaran jiwa, itu mutanazzah. Al-anhar, sungai-sungai. Fahiya la tazalu ghaddatan zahra, sungainya senantiasa segar. Ghaddah yaitu segar, zahra yaitu berkilauan.
Masya Allah ya, berarti nggak ada polusi di sana ya. Ya nggak ada plastik-plastik, tak ada sampah-sampah ini itu, tak ada limbah industri dan sebagainya. Tak ada yang membuat kulit kita nanti jadi gatal karena kena merkuri, nggak ada insya Allah. Baik. Selesai dari Nadmud Durar. Masuk ke halaman 115. Wa sya'nul jannah a'zamu min antusaf. Karakter surga terlampau agung untuk disebutkan sifatnya. Wahiyya minal umuril mughayyabat. Surga termasuk dari perkara-perkara gaib. La tu'rafu illa min jihatil wahyi. Tidak diketahui kecuali dari arah wahyu. Ya, kalau tanpa wahyu gimana kita tahu karakter surga? Wa qad ja'at adillatul wahyi bil akhbari anha. Telah datang dalil-dalil wahyu yang mengkabarkan tentang surga itu, ma yusabbibun nufusa wal fitar, yang menyebabkan jiwa-jiwa, fitrah-fitrah, wal uqul, dan akal yang sehat, yang baik tentunya, tashtaqu ilaiha, merasa rindu kepadanya. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah ay min tahti masakiniha wa qusuriha. Sungai-sungai mengalir di bawah tempat-tempat tinggal mereka, di bawah istana-istana mereka, wa ghurafiha, di bawah kamar-kamarnya, wa asjariha, di bawah pepohonannya. Anharun min ma'in ghairi asin, sungai-sungai yang tercipta dari atau yang berupa air yang tidak berubah. Kalau air di dunia berhenti diam tenang, lama-lama menjadi apa? Berubah dia menjadi baunya tidak sedap. Ini minnya min apa ya? Minnya adalah min jenis, yaitu jenis air yang tidak berubah. Wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muh, dan sungai-sungai dari jenis susu yang tidak berubah cita rasanya. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin, dan sungai-sungai yang terbuat dari jenis khamr yang lezat untuk orang-orang yang meminumnya. Wa anharum min asalim musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang telah disaring, yang telah ditapis. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau apa itu? Baik. Kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah menyebutkan bahwasanya 4 jenis sungai ini sebagai mengisyaratkan dia memenuhi semua jenis keperluan manusia. Yang pertama adalah air. Jelas manusia tercipta dari air. Tanpa air tidak akan baik hidupnya. Maka di surga ada sungai yang betul-betul murni adalah dari air yang murni, yang segar. Jelas kita akan memerlukan minum air. Yang kedua adalah dari susu. Ini menggambarkan gizi. Jelas manusia perlu gizi untuk badannya. Kemudian yang ketiga adalah dari khamr. Ini untuk kelezatan, lambang kelezatan. Yang keempat dari asal, dari madu. Ini adalah lambang pengobatan. Jadi semua jenis-jenis dasar-dasar keperluan manusia terpenuhi di 4 jenis sungai yang ada di surga. Walaupun jelas tidak ada yang sakit di surga, tapi tetap ada madu. Sebagaimana tidak ada yang kelaparan di surga, tapi makanan tetap ada. Kita bernikmat-nikmat dengan itu semua kalau kita diizinkan masuk surga. Walahum fiha min kullis samarat, dan mereka di dalam surga mendapatkan segala jenis buah-buahan. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Wa qaulullahi ta'ala wa masakina thayyibah, dan tempat-tempat tinggal yang bagus. Al-ityanu bisighati muntahal jumu'. Apa hikmahnya? Masakin ini adalah wazan apa? Mafa'il dengan sighat muntahal jumu', yadullu ala kasrati tilkal masakinit thayyibah, menunjukkan betapa banyaknya tempat-tempat tinggal yang bagus itu fil jannah, di surga, tanpa berdesak-desakan tentunya. Thayyib. Menunjukkan betapa kayanya orang-orang yang di dalam surga itu. Ada tempat tinggal dan ada kebun-kebun. Qala al-Allamatul Biqai rahimahullah, dalla 'alal kasrah al-mufritah, yang menunjukkan kepada kuantiti yang sangat melampau. Mufritah, melampau, ini bahasa pendekatan saja ya. Kasrah kuantiti, yaitu jumlah. Fidur, yaitu di rumah-rumahnya. Biqaulihi, dengan firman Allah, bisighati muntahal jumu', masakin.
Walamma kanatil masakinu la taruku illa bima yuqarinuha minal ma'anil hasanah. Tatkala tempat-tempat tinggal tadi la taruku, itu tidak menyedapkan, tidak memuaskan, kecuali dengan sesuatu yang menyertainya berupa makna yang bagus. Qala thayyibah, bukan sekedar tempat tinggal. Apa gunanya tempat tinggal kalau hanya di kemah-kemah saja, kemah pengungsian? Jelas kita ingin betul-betul menetap, bukan hanya di kemah pengungsian. Dikatakan masakina thayyibah, tempat tinggal yang bagus. Filitisa, bagus dari sisi apanya? Luasnya. Waqtilafi anwa'il malad, dan beraneka ragamnya jenis-jenis kelezatannya. Wa uluwil abniyah, dan tingginya bangunan-bangunan. Wal usrah, sesuai enggak ya? Usrah si keluarga, tapi tak sesuai ya. Akhirnya asirah. Wal asirah, yaitu asirah itu sebagian mengatakan dia adalah jamak dari sarir. Sarir itu apa ya? Mungkin semacam dipan-dipan itu ya. Dipan-dipan, pembaringan itu. Tempat tidurnya pun sedap-sedap. Ma'asuhulatil wusuli ilaiha, disertai dengan mudahnya untuk sampai ke sana. Iya, semuanya serba dipermudah. Kalau di dunia ada lift, mungkin ada eskalator. Di surga lebih hebat lagi, tidak terbayangkan. Wa fi bahjatil manazir, dan bahjah yaitu mengagumkan, manazir pemandangan yang mengagumkan. Wa tayassuri majaririh, dan dimudahkannya. Ini kita baca tayassur karena tidak ada ya lagi. Kalau taysir perlu ada ya, tapi ini ya-nya cuma satu, berarti tayassur. Tayassuri majaririh, dan dimudahkannya aliran angin yang baik, bukan angin yang tidak baik. Bin fisahil abniyah, dengan lapangnya bangunan-bangunan, sehingga aliran angin pun jadi bagus, ventilasinya bagus, dan seterusnya. Ma'ati bil ghuraf, disertai dengan indahnya kamar-kamar. Baik. Ini sih biasanya urusan para wanita ya. Kita laki-laki paling ada tempat kerja, tempat istirahat, tempat ini selesai. Biasanya perempuan yang suka interior gini, boleh nggak bang? Terserah, buat sendiri situ mana yang sedap. Misalkan laki-laki nggak terlalu ngurus macam itu. Tapi di surga betul-betul semuanya diberi kelezatan, laki-laki dan perempuan, kamar seindah-indahnya. Tayyib. Walam yafsudil ma'ul jari tahtaha. Walam yafsudil ma'u, akhirnya ini mak sebagai fa'il kah ya. Walam yafsudil ma'ul jari tahtaha syai'an min rihiha. Air yang mengalir di bawahnya tidak merusak udara yang ada di atasnya sedikit pun, angin yang ada di atasnya sedikit pun. Apakah aliran air itu bisa merusak udara? Bisa aja ya. Waktu anak dulu masih sering keliling ke lihat sungai-sungai. Kalau sungainya bagus, anginnya baunya bagus. Tapi kalau sungainya penuh dengan limbah, wah sudah, kita harus sering-sering tutup hidung. Baik, menunjukkan air itu bisa merusak kualitas udara di atasnya. Walau fi'tidaliha, dan juga tidak merusak kesetimbangannya. Fi syai'in mimma yuradu minha, sedikit pun dari perkara yang diinginkan darinya. Apa yang kita inginkan akan betul-betul dipenuhi. Baik, selesai dari nadmud durar. Wa qaulullahi ta'ala fi jannati adn, di surga Aden, fihi bisyaratun lin nufus, di dalamnya ada kabar gembira untuk jiwa. Anna sukuna ahlil jannati fiha, bahwasanya tinggalnya penduduk surga di dalamnya daimun, itu kekal, mustamir, terus menerus. Maka dikatakan Aden, yaitu menetap. La yang qati'u abadal abidin, tidak terputus selama-lamanya. Fitana umi wat taladzud, di dalam bersenang-senang dan berlezat-lezat. Wat tafakuh, tak sama, tafakuh ya bersenang-senang ya. Bersukaria dengan itu. Tayyib, qala al-Imam Tabari rahimahullah
fi jannati adn, yakni fi basatina iqamah. Tapi ini diidhofahkan ya. Fi basatini iqamah, di kebun-kebun yang menjadi tempat menetap. La dha'na anha, tidak berpindah darinya. Ya, kita tidaklah kemudian bosan lalu pindah rumah lah, di sini susah, banyak gunung meletus. Enggak ada gitu di surga. Selesai dari tafsir At-Tabari. Wa qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan tempat-tempat tinggal yang bagus di surga-surga Aden. Jama'at kulla thayyib, yaitu rumah-rumah tadi mengumpulkan segala yang bagus, yang mampu kita bayangkan dan yang tidak mampu kita bayangkan, semua keindahannya akan dikumpulkan di surga nanti. Min uluwin wartifa, berupa ketinggian dan sifat meninggi. Apakah bangunan akan terus meninggi? Di dunia aja kadang orang yang punya duit meninggikan lagi kan, ditinggikan. Di surga apapun yang kita inginkan ada saja itu. Terserah apa yang kita inginkan insya Allah. Wa husni bina, bagusnya pembangunan. Wa zakhrafah, dan hiasannya. Hatta inna ahlal ghuraf min ahli illiyin, sampai-sampai sesungguhnya penghuni kamar-kamar dari orang yang ada di illiyun, yang memang memang levelnya level yang sangat tinggi. Yatara'ahum ahlul jannah, penduduk surga melihat mereka. Tara'a itu melihat sambil menjulurkan leher, itu tara'a. Kama yatara'al kaukabat durri, sebagaimana seseorang melihat bintang yang durri, yaitu yang bersinar cerah, durri. Fil ufuqi syarqi, di ufuk timur, awil gharbi, atau barat, menunjukkan betapa jauhnya itu, sampai harus dilihat dengan menjulurkan leher. Padahal sama-sama di surga, ternyata kualitas pun lain-lain. Hatta inna bina al jannah, dan sampai-sampai sesungguhnya pembangunan surga, ba'duhu min labani zahab, sebagiannya dari batu bata emas. Sekarang cari emas 1 gram pun mungkin setengah mati ya. Tinggal kita menyesal masih setengah hidup. Ini gambaran aja. Menyesal nggak dapat, tapi masih hidup alhamdulillah. Di surga betul-betul batu batanya dari emas. Wa ba'duhu min labani fiddah, sebagiannya min ana salah baca gimana, laban si susu, labini zahab. Kemudian min labini fiddah. Iya, labin, yaitu batu bata fiddah dari perak. Wa khiyamuha, ini kalau ma'tuf ke bina berarti mansub. Wa khiyamaha minal lu'lu'i wal marjan, kemah-kemahnya itu terbuat dari mutiara besar dan mutiara kecil, semuanya serba indah. Mas, kalau mutiaranya kecil gimana memasukinya? Tentunya bukan hanya satu kan, disusun-susun dengan indah. Tayyib, ini sekedar istilah ya, mutiara besar, mutiara kecil. Jelas nanti di surga mutiara besar-besar insya Allah, sebagaimana di hadis Abi Hurairah dan lain-lain. Wa ba'dal manazil, dan sebagian tempat-tempat persinggahannya, minaz zamarrud, terbuat dari batu zamrud, insya Allah, permata-permata. Wal jawahir, sama ya, permata atau intan. Al mulawwanah, yang berwarna-warni. Bi ahsanil alwan, dengan warna yang paling bagus. Entah di dunia orang kenal warna ada berapa, terutama orang yang kerja di bagian cat itu ya, warna bisa menjadi lebih dari 40 warna, 40 variasi. Di surga masih banyak warna yang belum kita lihat, nanti akan kita lihat insya Allah kalau kita diizinkan tinggal di surga. Hatta innaha min sofaiha, sampai-sampai sesungguhnya dia itu saking jernihnya, yura zahiruha min batiniha, luarnya bisa dilihat dari dalamnya. Wa batinuha min zahiriha, dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya, saking jernihnya. Jernih tapi tetap berwarna. Nanti yang di dalam nampak lah Mas. Insya Allah tidak demikian. Ini menggambarkan keindahan, tapi tata caranya Allah yang lebih tahu, tanpa menimbulkan rasa malu dan sebagainya. Lagi pula biasa di dalam rumah pun tetap ada langsir itu apa? Ada tirai-tirai dan sebagainya juga. Tetap ada sesuatu yang menambah indah tanpa menimbulkan sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang mempermalukan kita. Tidak ada insya Allah.
Semuanya indah dan bagus di surga. Wa fiha minat-tibi wal husn. Di surga ada kebagusan dan keindahan mala ya'ti alaihi wasful wasifin, yang tidak mungkin digambarkan oleh orang yang mencoba menggambarkan. Wala khatara ala qalbi ahadin minal alamin, dan tidak terbayangkan di dalam jantung seorang pun dari alam semesta. Ya, masih banyak rahasia yang belum ditampakkan oleh Allah di surga itu. La yumkinu ayyudrikuh, tidak mungkin mereka mengetahuinya secara lengkap, hatta yarauh, sehingga mereka melihatnya sendiri. Wa yatamatta'una bihusnih, mereka bersenang-senang dengan keindahannya. Wa taqarra a'yunuhum bih, mata mereka merasa tentram dengan keindahan tadi. Ini istilah orang Arab ya. Kalau hati tentram, mata juga akan ikut tentram. Jelas memang maksudnya adalah hatinya yang tentram. Fa fi tilkal halah, maka di dalam keadaan tadi, laula annallaha khalaqa ahlal jannah, seandainya bukan karena penduduk surga, Allah menciptakan penduduk surga, wa ansha'ahum nas'atan kamilah, dan menumbuhkan mereka dengan pertumbuhan yang sempurna, la taqbalul adam, tidak menerima kebinasaan, la ausyaka ayyamutu minal farah, niscaya mereka sebentar lagi akan mati karena gembira. Ya, saking gembiranya jantung berdegup kencang, orang bisa pingsan, bisa serangan jantung. Tapi penduduk surga gembira lebih lagi dan tidak mati dan tidak menderita, bahkan menikmatinya. Fa subhana man la yuhsi ahadun min khalqihi sana'an alaih, maka maha suci zat yang mana tidak ada seorang pun dari makhluknya mampu menyanjungnya, mampu menghinggakan sanjungan untuknya. Bal huwa kama asna alaih, bahkan dia adalah seperti yang dia sanjungkan untuk dirinya sendiri. Kita puji Allah sekuat tenaga, Allah melebihi itu. Apa yang menjadi hak dia untuk kita puji, yang dia siapkan untuk ahlul jannah, lebih hebat dari apa yang mampu kita bayangkan. Wa fauqa ma yusni alaihi ibaduh, dan Allah itu lebih tinggi daripada sanjungan yang mampu diberikan oleh para hambanya. Wa tabarakal jalilul jamil, maha penuh berkah, zat yang maha agung lagi maha indah. Alladzi ansha'a daran na'im, yang menciptakan negeri kenikmatan. Wa ja'ala fiha minal jalali wal jamal, dan menjadikan di dalamnya keagungan dan keindahan, ma yabharu uqulal khalq, yang mencengangkan akal para makhluk. Wa ya'khudhu bi afidatihim, dan menarik hati-hati mereka. Tentunya kalau orangnya beriman. Adapun orang-orang sufiyah yang ekstrim malah meremehkan surga dan neraka. Na'udzubillah, jumpa saja belum. Wa ta'ala man lahul hikmatu tammah, maha tinggi zat yang hanya miliknya lah hikmah yang lengkap. Allati min jumlatiha, yang mana dari sekumpulan hikmahnya adalah annahullah lau aral khalaiqal jannah, dia adalah Allah. Seandainya Allah memperlihatkan kepada para makhluk tentang surga, hina khalaqaha, tatkala Allah menciptakan surga, wa nadharu ila ma fiha minan na'im, dan mereka melihat kepada kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, lama takhallafa anha ahad, niscaya tak ada seorang pun yang akan tertinggal dari surga. Tidak ada yang mau maksiat, tidak ada yang mau main riba, tidak ada yang mau main judi dan maksiat-maksiat lain. Sudah lihat surga, dunia nggak ada apa-apanya sama sekali. Baik. Wa lama, ini lam taukid dengan manafiyah. Lama hannahumul aish, niscaya kehidupan di dunia tidak menyedapkan bagi mereka. Sudah lihat surga, lihat dunia, nggak ada apa-apanya. Bayangkan Nabi siapa yang sudah pernah melihat surga lalu ternyata pindah ke dunia? Ini anak-anak. Siapa Nabi yang dulu di surga terus dipindah ke dunia? Iya, Nabi Adam. Baik, sudah lihat surga, begitu pindah ke dunia, mana senang, malah sedih terus. Dan sebagainya. Fi hadhihi daril munwassah, di negeri yang penuh dengan kekeruhan ini. Ya, ada kebahagiaan, ada kesenangan, tapi seringkali kita harus menahan kesedihan. Namanya hidup di dunia. Orang kafir aja banyak yang bunuh diri saking susahnya hidup walaupun kaya.
Al-mashubi na'imuha bi alamiha, yang mana kenikmatannya tercampuri dengan rasa sakitnya. Wasururuha bi tarahiha, dan kegembiraannya dicampuri dengan duka citanya. Ini dunia seperti ini. Wa summiyatil jannatu jannata adn, surga tadi dinamakan surga Aden li'anna ahlaha muqimuna fiha, karena penduduknya menetap di dalamnya. La yakhrujuna minha abada, mereka tidak keluar darinya selama-lamanya. Wala yabghuna anha hiwala, mereka tidak meminta untuk pindah darinya. Dzalikas sawabul jazil, itulah pahala yang banyak. Wal ajrul jamil, dan ganjaran yang indah. Al fauzul azim, kemenangan yang besar, agung. Alladzi la fauza mitlah, yang mana tidak ada keberhasilan yang semisal itu. La fauza misluh, taib. La fauza misluh. Fauza sebagai apa? Sebagai isim la mabni alal fath fi mahalli nasbin. Berarti misluh sebagai apa? Khabarnya marfu'. Fahada sawabul ukhrawi, maka inilah pahala akhirat, gambaran secara sederhananya. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Silakan lihat juga Nadmud Durar. Wa qaulullahi ta'ala dzalikal fauzul azim, al isyaratu lil ba'id yadullu ala anna hadha sya'an amrun syarif. Penunjukan untuk sesuatu yang jauh, dzalika menunjukkan bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan yang mulia. La yujadu fi ghairiha, tidak didapatkan di tempat yang lain. Faqal, maka Allah mengatakan dzalikal amrul azimu jiddan wahdahu huwal fauzul azim. Perkara yang agung tadi itu sendiri adalah kemenangan yang besar. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah wa qauluhu dzalikal fauzul azim, yaqul dzalikan najaul azim, keselamatan yang agung tadi, min nakalil akhirah, dari hukuman akhirat, wa ahwaliha, dan kengeriannya, adalah apa? Al-fauzul azim, kemenangan yang besar. Qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah dzalikal fauzul azim ay anna tilka tijarah, bahwasanya perniagaan tadi itu sababun lidukhulil jannah, menjadi sebab untuk kita masuk surga. Wa tana'umi bikulli ma fiha, dan bernikmat-nikmat dengan apa saja yang ada di dalamnya. Minal maladzat, berupa kelezatan-kelezatan. Walisti bisyarat, kegembiraan-kegembiraan. At-tammah, yang lengkap. Al-kamilah, yang sempurna. Al-kabirah, yang besar. Ad-daimah, yang kekal. Fafiha kullu sa'adat, maka di dalamnya ada semua keberuntungan atau sa'adat, yaitu kebahagiaan. Wa aslul fauz al-dhafru bil matlub, asal dari fauz maknanya adalah berjaya mendapatkan apa yang diinginkan. Baik. Kemudian summa inna qaulallahi ta'ala, kemudian sesungguhnya firman Allah Ta'ala dzalikal fauzul azim, ityanul khabar ma'rifah. Lihat itu, khabarnya ma'rifah, dzalika sebagai mubtada, al-fauz sebagai khabar. Asal dari khabar adalah nakirah dalam ilmu nahwu. Tapi kenapa didatangkan dengan ma'rifah? Yufidul hasra wal ikhtisas, memberikan faedah pembatasan dan pengkhususan. Famin ajli kamalil fauzi lahum, maka karena disebabkan oleh sempurnanya keberuntungan untuk mereka, ka'annal fauza li ghairihim la syai', seakan-akan keberuntungan untuk orang yang lain itu tidak ada apa-apanya. Wala yastahiqu ayyudkar, dan tidak layak untuk disebut-sebut keberuntungan orang lain. Wa yu'aqiduhu, dan ini dikuatkan lagi dengan maji'u al-azim, lafaz al-azim, didatangkan lafaz al-azim na'tan lil fauz, sebagai sifat untuk keberuntungan, kejayaan tadi. Fala fauza ba'da fauzihim, maka tidak ada kejayaan setelah kejayaan kelompok tadi, kelompok yang berniaga dengan Allah tadi. Wala fauza wara'a dzalik, tidak ada kejayaan di balik itu, yaitu orang lain tidak mendapatkan yang seperti itu. Silakan dilihat Fathul Qadir punya Imam Asy-Syaukani. Al-balaghatu fi hadhil ayah al-ula istimalu tartibin jalil, yaitu Allah mempergunakan urut-urutan yang agung baina tahliyatin nufus wa tahliyatiha, antara pembersihan jiwa dan penghiasannya. Jiwa dibersihkan baru dihiasi.
Bukan dihiasi lalu dibersihkan, tapi bersihkan dulu baru diperindah. Fi qaulillahi ta'ala wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Setelah menyebutkan pengampunan, kemudian Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang di bawahnya itu sungai mengalir. Ya, yang mana sungai mengalir di bawahnya. Baik. Selesai dari nadmud durar. Yang kedua, asaniyah harusnya al-ityanu bi sighati muntahal jumu. Mendatangkan pola sighat muntahal jumu liyadulla alal kasratil mufritah, yang menunjukkan kuantitas yang sangat melampau. Fi qaulillahi ta'ala wa masakin thayyibah. Iya, masakin, tempat tinggal yang banyak sekali dan semuanya indah. Tinggal dilihat dalam kitab Nadmud Durar. Kemudian as-salisah al-ityanu bismil isyarati lil ba'id. Didatangkannya isim isyarah untuk sesuatu yang jauh, li bayani anna hadza sya'an azimun jidda, untuk menjelaskan bahwasanya permasalahan ini sangatlah agung. Fi qaulillahi ta'ala dzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. Ar-rabi'ah ityanul khabar ma'rifah. Didatangkannya khabar dengan pola ma'rifah bukan nakirah. Yufidul hasr wal ikhtisas, memberikan faedah pembatasan dan pengkhususan. Fi qaulillahi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, dzalikal fawzul azim, fala fauza wara'a dzalikal fauz, maka tidak ada kejayaan di belakang kejayaan itu, yaitu kejayaan yang hakiki adalah yang di tangan orang-orang yang berniaga dengan Allah tadi. Baik. Sekarang kita masuk ke halaman 119, al-babus salisa asyar, bab yang ke-13. Tafsir surat As-Saff. As-salisata asyra, yang ke-13. Qala Allah Ta'ala wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada kemenangan yang lain yang kalian sukai, keberuntungan yang lain, yaitu pertolongan dari Allah, yaitu kemenangan di dunia, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Berarti tafsirnya ada di ayat 121. Tafsirul ayat. Qaulullah Ta'ala wa ukhra tuhibbunaha, ada yang lain yang kalian sukai, yakni yazidukum nikmatan ukhra, Allah akan menambahkan kepada kalian kenikmatan yang lain. Au adullukum ala nikmatin ukhra, aku akan menunjukkan kepada kalian kenikmatan yang lain. Alal khilaf, i'rab ukhra ini sebagai apa? Marfu atau mansub atau majrur, tak masalah semua insyaallah. Wahia, yaitu an-nasru wal fathu fid dunya, pertolongan dan kemenangan di dunia. Li'anal insan ahabbu ila al-ajil wa afrahu bin najis, karena manusia memang lebih suka kepada kesenangan yang disegerakan dan lebih bergembira dengan apa? Keuntungan yang sifatnya kontan. Itu jelas. Walaupun orang yang beriman cinta surga, cinta pahala akhirat, tapi jelas apa? Mereka ingin untuk segera mendapatkan hadiah-hadiah di dunia juga, itu ma'ruf, wajar. Demikian pula apa? Para penjual, mereka ingin mendapatkan keuntungan secara kontan. Ya, pembeli bolehlah utang, tapi janganlah lama-lama. Memang manusia suka untuk segera keuntungannya itu. Maka Allah memberikan kabar gembira ini sebagai tambahan. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah, fa ma'nal kalam, maka makna dari kalimat ini, idza kana al-amru kama wasaftu, apabila urusannya seperti yang aku gambarkan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, maukah kalian untuk aku tunjuki kepada perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan seterusnya tentunya maksudnya ya, termasuk kalimat berikutnya sampai yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Kemudian walakum khillatun ukhra, berarti apa? Dia marfu.
kalian akan memiliki karakter yang lain, karakter keuntungan yang lain. Siwa dzalik, selain yang demikian tadi, fit dunia, di dunia, tuhibbunaha, dan itu kalian sukai. Nasrum minallahi lakum, datangnya pertolongan dari Allah untuk kalian, ala a'daikum, terhadap musuh-musuh kalian, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat, yu'ajjiluhu lakum, Allah menyegerakannya untuk kalian. Baik, selesai dari tafsir At-Tabari. Wa qala al-Imamul Baghawi rahimahullah ay walakum khaslatun ukhra, kalian akan mendapatkan karakter keuntungan yang lain fil ajil, di dalam kesenangan yang disegerakan, atau ajil artinya dunia, di dunia, ma'asawabil akhirah, disertai dengan pahala akhirat. Tuhibbunaha, kalian akan suka itu. Selesai dari tafsir Al-Baghawi. Wa qaulullahi ta'ala wa ukhra tuhibbunaha wa lam yaqul ahbabtumuha, dengan pola fi'il madhi, bukan, tapi fi'ilnya fi'il mudhari. Apa hikmahnya ini? Pasti ada hikmahnya pemilihan lafaz dalam Quran itu. Fasti'malul fi'lil mudhari'i huna, digunakannya fi'il mudhari di sini liifadatil mahabbatil kasirah, untuk memberikan faedah kecintaannya itu banyak, mustamirah, terus menerus, mutajaddidah, dan terbaharui. Wah, lebih suka lagi kita. Baik, makanya kalau kita membaca terjemah Quran, insya Allah bertambah iman. Tapi kalau kita belajar nahwu, sharaf, dan belajar balaghah, lebih bertambah iman lagi insya Allah. Ternyata kandungan Al-Quran lebih hebat lagi. Baik. Qala al-alamatul biqai rahimahullah, qala tuhibbunaha ay mahabbatan kasiratan mutajaddidah, kecintaan yang banyak yang terbaharui, mutazayidah, yang terus bertambah. Baik, selesai dari Nadmud Durar. Wa qaulullahi ta'ala nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Hadzal khabar mimma yusyawwiqul mu'minin, berita ini termasuk berita yang menimbulkan kerinduan bagi kaum mukminin ilal jihadi fi sabilillah, untuk berjihad ke jalan Allah. Li'anna raja'an nasr yuqawwis sa'i, karena harapan kemenangan, atau kalau nasr artinya pertolongan, ya pertolongan, harapan adanya pertolongan ini menguatkan usaha kita. Kalau dijamin kita kalah, orang malas biasanya, tapi Allah menjamin akan menang, akan tertolong kita, maka usaha jadi menguat, semangat menjadi membara, dan seterusnya. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ay idza qataltum fi sabilih, jika kalian berperang di jalan Allah, tentunya dengan syarat-syaratnya. Kalau disertai dengan maksiat, boleh jadi timbul kekalahan, seperti perang Uhud misalkan, naudzubillah. Jadi ada syarat-syaratnya untuk menang, memang taat pada Allah di jalan Allah. Wa nasartum dinah, jika kalian menolong agama Allah, takaffalallahu binasrikum, Allah menjamin akan menolong kalian. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, yaitu menolong agamanya, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Wa qala ta'ala wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz, dan demi Allah, Allah benar-benar akan menolong orang yang mau menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wa qaulullahi ta'ala wa fathun qarib, kemenangan yang dekat, ay fathun ajil, kemenangan yang disegerakan. Fahadhihi ziyadah, tambahan ini, hiya khairud dunya, kebaikan dunia, mausulun binaimil akhirah, akan bersambung dengan kenikmatan akhirat. Liman ata Allah wa rasulah, untuk orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa nasarallaha wa dinah, menolong Allah dan agamanya. Wa qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat, tatasi'u bihi dairatul Islam, dengan itu wilayah Islam menjadi meluas, ya, karena yang paling sempurna dalam memenuhi syarat-syaratnya adalah para sahabat, sehingga di zaman mereka lah betul-betul kegemilangan Islam itu, pertolongan betul-betul hebat. Wa yahsulu bihi rizqul wasi', dan dihasilkanlah dengan itu rezeki yang luas. Fahada jazaul mu'minin al mujahidin, maka ini adalah balasan untuk orang-orang yang beriman
yang berjihad. Wa ammal mu'minuna min ghairi ahli jihad, adapun kaum mukminin yang bukan ahli jihad, idza qama ghairuhum bil jihad, jika yang lain sudah menegakkan jihad, falam yu'ayyishumullahu taala, Allah tidak akan membuat mereka berputus asa, tetap akan masuk surga selama masih punya iman, masih ada harapan masuk surga, harapan dan jaminan. Min fadlihi wa ihsanih, dari kebaikannya, dari karunianya dan kebajikannya. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Wa qaulullahi ta'ala wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yakni wa basyir ya Muhammad al-mu'minina binasrillahi iyahum, berikan kabar gembira wahai Muhammad kepada kaum mukminin dengan datangnya pertolongan Allah kepada mereka, ala aduwihim, terhadap musuh mereka, wa fathin ajilin lahum, dan kemenangan yang disegerakan untuk mereka. Baik, kelanjutannya setelah zuhur insyaallah, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.